Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervika Nurliza dari kelas 2A. Saya akan mereview materi dari pertemuan ketiga Hukum Pidana yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH yang didampingi oleh Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Menurut Profesor Mulyatno, hukum pidana material mempunyai 3 ruang lingkup, yaitu 1. Perbuatan pidana atau criminal act, yaitu perbuatan yang menyangkut dengan asas legalitas, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Sedangkan yang kedua, pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability adalah yang berhubungan dengan orang dan yang berhubungan dengan asas kesalahan. Yang ketiga adalah sanksi pidana atau criminal procedure, adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Fungsi dari hukum pidana itu sendiri ada 2. Yang pertama, fungsi umum, yaitu untuk mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Yang kedua, fungsi khusus, yaitu untuk melindungi kepentingan umum, kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dari cabang hukum yang lainnya, atau preventif, atau sifatnya berupa pencegahan. Perlu digarisbawahi juga bahwa sanksi pidana itu diupayakan merupakan ultimum remedium, yaitu sebagai sanksi terakhir atau obat terakhir. Jika masih dapat dikenakan sanksi selain dengan sanksi pidana, maka sebaiknya dilakukan, dan sanksi pidana itu menjadi satu-satunya upaya terakhir. Sanksi pidana juga sebagai pedang bermata dua, yaitu bermakna bahwa hukum atau sanksi pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum, misalnya nyawa, harta, kemerdekaan, kehormatan, dan lain-lain. Namun, jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan atau menyakiti kepentingan hukum si pelanggar itu sendiri. Berikutnya, sumber-sumber hukum pidana ada 4. Yang pertama adalah KUHP atau Wetboek van Strafrecht voor Nederland Hindi atau WVSNI yang merupakan warisan dari kolonial Belanda atau disebut juga dengan KUHP. WVSNI ini isinya sebagian besar berasal dari WVS negeri Belanda yang berlaku di Hindia Belanda sejak 1 Januari tahun 1918. Tetapi tidak semua yang ada di dalam WVSNI ini sama dengan WVS Belanda, dalam arti ada beberapa penyesuaian itu sendiri dengan tatanan yang ada di Indonesia saat itu. WVS Belanda sendiri berasal dari Kode Federal Prancis. Karena Prancis menjajah Belanda, maka Belanda memakai kode penal yang disebut WVS Wetboek van Strafrecht. Yang kedua, peraturan lain di luar KUHP seperti Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang ketiga, Memori Penjelasan KUHP atau Memori van Toelichten. Yang keempat, Hukum Pidana Adat atau Hukum Pidana Tidak Tertulis. Pada masa kolonial, dasar hukum pidana adat adalah pasal 131 IS Junto Algemene Bepalingen van Wetgeving atau AB, dan sekarang ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951 pasal 5 ayat 3 sub B. Sekian materi dari pertemuan ketiga, terima kasih.